Tunas Remaja. Terpujilah Tuhan karena minggu ini kita boleh kembali bertemu dan beribadah bersama-sama, menaikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kakak mau mengajak adik-adik untuk duduk dengan baik. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita, dan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kita mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan, sehingga hari ini kita masih boleh kembali beribadah, kita masih boleh kembali menikmati firman Tuhan, dan kita juga masih diberikan kesehatan, kita masih dipelihara di dalam kasih-Nya Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita mau naikkan pujian kita mau mempersiapkan hati kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan kami, Tuhan Yesus yang baik, Roh yang kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, udara segar, serta kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami hingga sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan masih kembali membangunkan kami dan memperlayakan kami untuk menikmati hari yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terlebih lagi kami mengucap syukur, terima kasih karena pagi ini juga kami masih boleh kembali beribadah bersama-sama. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya sukacita kami tidak akan berkurang. Kekudusan Tuhan, bahkan juga kemuliaan Tuhan juga akan senantiasa memenuhi kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah bersama-sama, menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami, anak-anak Tuhan, para anak-anak tunas remaja, biarlah kiranya kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan mengerjakannya di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tunas remaja yang di rumah, firman Tuhan untuk kita minggu ini mengajarkan dan mengajak kita untuk kembali belajar, memahami tentang kekristenan. Firman Tuhan minggu ini mengajak kita juga untuk kembali menilai diri kita, kira-kira kita ini sudah sekristen apa ya? Apakah benar kita ini sudah sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, sudah sungguh-sungguh jadi anaknya Tuhan, atau jangan-jangan kita ini cuma Kristen KTP? Ya kak, belum punya KTP. Oh iya, maksudnya itu adalah kita tuh cuman dirapot aja, di mana-mana aja diakui tertulis Kristen. Tapi betul nggak ya hidup kita ini sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita adalah anaknya Tuhan Yesus? Tapi sebelum itu kita mau menyiapkan hati kita supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak hanya lewat saja, melainkan boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa, kita tenangkan hati kita tundukkan hati kita di dalam kebenaran Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, untuk supaya Roh Kudus mampu mempersiapkan hati kita, menguduskan kita, dan kita boleh sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan
berbicara mengenai 4 ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, yuk sama-sama kita pelajari apa saja ya keempat ciri-ciri tersebut. Ciri utama kekristenan adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yuk adik-adik sama-sama kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi hukum Taurat bilang satu-satunya Tuhan kita sebagai orang Kristen hanyalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lainnya. Lalu kembali yuk kita buka Alkitab kita lagi dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, selain Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Dia juga merupakan satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan menuju Bapa, dan tidak ada yang lain. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Lalu ada ciri-ciri yang kedua. Apa itu? Yaitu membuang dan membenci dosa. Jadi, seorang Kristen, anaknya Tuhan yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, dia pasti membuang dan membenci dosanya. Kita kembali membuka dan membaca Alkitab kita dari Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-13. Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-13 berbunyi, "Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat." Jadi, orang yang takut akan Tuhan, dia pasti membenci kejahatan, membenci dosa, dan membuang dosanya. Pada pembacaan firman Tuhan kita yang sebelumnya, kita belajar bahwa sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita pasti akan membenci dan membuang dosa. Nah, selanjutnya kita mau membaca ayat Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-24 yang menjadi alasan kenapa sih kita harus membenci dan membuang dosa. Kenapa sih orang Kristen itu nggak boleh berdosa? Karena apa? Berdasarkan Efesus 4 ayat 24, dikatakan, "Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Jadi, Allah itu kudus, sehingga kita sebagai orang Kristen yang sudah diberkati, yang sudah lahir baru, kita juga harus kudus seperti Tuhan. Sebagaimana Tuhan membenci dosa, begitupun kita orang Kristen harus membenci dan membuang dosa-dosa kita. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah senang melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kalau kita melihat Alkitab kita dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Selanjutnya kita buka lagi Alkitab kita dari Markus pasal 3 ayat 35. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-35, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Itu merupakan perkataannya Yesus. Selanjutnya kita kembali membuka lagi Alkitab kita dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 26 ayat yang ketiga berbunyi, "Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu." Jadi ingat ya, ciri yang ketiga adalah orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan, orang yang sudah lahir baru, anak-anaknya Tuhan, itu harus melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Lalu, ciri kekristenan yang terakhir adalah
mengasihi sesama manusia, terutama saudara seiman. Kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayat 14. Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya kita buka lagi Alkitab kita dari Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-8, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Selanjutnya, kita buka lagi Alkitab kita. Markus pasal 12, ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-31. Markus 12, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Terakhir, kita buka lagi Alkitab kita dari kitab Galatia, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi, ciri yang terakhir dari kekristenan adalah mengasihi sesama manusia, terutama saudara seiman kita. Yuk adik-adik Tunas Remaja, sama-sama kita mengulangi 4 ciri utama kekristenan. Yang pertama, ya, percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, membuang dan membenci dosa. Yang ketiga, senang melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Lalu apa ciri yang keempat? Ciri yang terakhir? Ya, mengasihi sesama manusia, terutama saudara seiman. Ayo, dari 4 ciri-ciri utama yang sudah Kak Vio kasih tahu, kira-kira adik-adik sudah semuanya belum? Atau Kak baru 1 poin nih? Atau Kak baru 2 nih? Tapi ingat ya, kenapa dibuat jadi nomor 1? Karena itu adalah poin yang terutama. Kita harus pertama kali percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang paling utama ya, semua adik-adik Tunas Remaja harus sudah memahami dan melakukan poin yang pertama. Kakak rindu, kita mau sama-sama belajar untuk semakin lagi menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi murid Kristus yang boleh sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, yang memiliki enggak cuma 1, enggak cuma 2, tetapi 4 ciri utama kekristenan. Kita boleh hari lepas hari semakin menuju kepenuhan Kristus, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga apa? Sehingga hidup kita semakin seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan terlebih lagi kita boleh menjadi kesaksian untuk orang banyak yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengalami pertemuan dengan Kristus. Mereka boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hatinya dan bekerja memberikan keselamatan bagi mereka. Untuk menolong kita semakin memahami kebenaran firman Tuhan dan menguatkan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan sepanjang minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik Tunas Remaja bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita untuk minggu ini dari Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-42. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-42. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia.
Nah, demikianlah sedikit sharing firman Tuhan bagi kita minggu ini. Kakak berdoa kiranya adik-adik di rumah boleh lebih lagi semakin sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan dan belajar menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Yuk, kita mau menutup ibadah kita dengan sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengajarkan kami, anak-anak tunas remaja, untuk boleh lebih lagi takut di dalam, sungguh-sungguh takut di dalam Tuhan. Kami rindu, kami boleh memiliki seluruh ciri-ciri kekristenan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami rindu, kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan, boleh sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau membuang semua dosa-dosa kami mau Tuhan mampukan untuk membenci dosa, dan kami juga rindu untuk Tuhan tolong untuk kami boleh mengasihi sesama kami manusia, terutama mengasihi saudara seiman kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, memampukan kami anak-anak Tuhan, anak-anak tunas remaja, untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang Kristen, yang boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini, yang boleh menjadi garam dan terang, yang boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati kedua orang tua kami, berkati sanak saudara kami, berkati gereja kami, berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, khususnya bumi kami yang saat ini berada di dalam kondisi pandemi. Kami berdoa dengan segala kerendahan hati memohon Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang pulihkan bangsa kami, Tuhan yang pulihkan bumi kami. Kami rindu, kami boleh segera bertemu kembali di dalam rumah ibadah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami, bersama dengan saudara seiman kami, bersekutu memuji nama Tuhan di gereja Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami juga tidak lupa memohon ampun atas segala dosa kesalahan yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan yang Maha mengampuni. Kami juga mau menutup doa kami ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah tunas remaja kita untuk minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik tunas remaja di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.